Halo minasang konnichiwa. Selamat datang kembali di kelas Nihongo, belajar bahasa Jepang pemula. Di video kali ini kita masih membahas kata sifat i dan kata sifat na. Kita akan belajar cara membuat bentuk positif, bentuk negatif, dan tanda tanya dari kedua kata sifat ini. Simak sampai akhir videonya ya, supaya minasang nggak gagal paham. Oke, yang pertama ada ikeyoshi atau kata sifat i. Untuk bentuk positif dari kata sifat i ini cukup ditambah penutup des. Belakangnya ditambahin des. Contohnya, atarasi. Belakangnya ditambahin des. Jadi atarasi des. Kemudian untuk bentuk lampaunya yang positif, ini akhiran i dirubah menjadi kata plus des. Contohnya, atarasi kata des. Itu i-nya dirubah menjadi kata, kemudian ditambahin des. Nah, untuk bentuk negatif, ini akhiran huruf i-nya berubah menjadi huruf ku plus nai plus des. Contohnya, atarasi ku nai des. Atarasi i-nya dirubah menjadi ku, kemudian tambahin nai, kemudian tambahin des. Oke, bisa dimengerti ya. Lalu untuk bentuk lampaunya itu perubahan kunai yang tadi dirubah menjadi kunakat tades. Contohnya, atarasi kunakat tades. Sampai sini udah bisa dimengerti belum minasang? Kalau masih bingung, kita langsung ke contohnya saja ya. Oke, yang pertama ini ada teinekei. Ini bentuk sopannya atau bentuk formalnya ya. Di sini ada positif bentuk sekarang, negatif sekarang, kemudian positif yang lampau, dan negatif yang lampau. Kita masuk contoh yang pertama, ada yasui des. Kemudian bentuk negatifnya itu yasu kunai des. Untuk bentuk lampau positifnya itu yasu katta des. Nah, untuk negatif lampaunya berubah menjadi yasu kunakatta des. Kemudian contoh yang kedua itu ada amai. Tambahin des menjadi amai des. Itu bentuk positifnya. Nah, kalau negatifnya itu ama ku nai des. I-nya berubah menjadi ku, tambahin nai, tambah des. Kemudian untuk positif lampaunya itu ama kata des. I-nya menjadi kata plus des. Nah, untuk negatif lampaunya itu menjadi ama kuna kata des. Kemudian contoh lagi di sini ada oishi des. Bentuk negatifnya berubah menjadi oishi kunai des. Terus untuk lampau positifnya berubah menjadi oishi kata des. Untuk negatif lampaunya berubah menjadi oishi kuna kata des. Nah, kemudian contoh yang terakhir ini, kenapa saya garis bawahi, ini perlu diperhatikan ya minasang. Kalau yoi sama i itu artinya sama. Tapi kalau yang i itu hanya bisa untuk positif yang bentuk sekarang. Tidak bisa dirubah menjadi positif lampau apalagi negatif. Nah, untuk bentuk negatif, kemudian positif lampau dan negatif lampau itu menggunakannya yang yoi ya minasang. Untuk bentuk negatifnya itu berubah menjadi yokunai des, artinya tidak bagus atau tidak baik. Nah, untuk positif lampaunya itu menjadi yokata des. Nah, yokata ini bisa juga digunakan ketika kita mengungkapkan sesuatu hal yang baik yang sudah terlewati seperti itu minasang. Jadi artinya itu bisa untunglah atau syukurlah seperti itu. Nah, kalau bentuk negatif lampaunya itu berubah menjadi yo kunakat tades. Artinya itu sesuatu yang tidak bagus yang sudah terlewati seperti itu minasang. Oke, sampai sini sudah bisa dimengerti ya minasang bagaimana untuk merubah bentuk positif, negatif, kemudian positif lampau dan negatif lampau dari kata sifat i. Dan itu tadi merupakan contoh untuk yang teineke atau bentuk sopan atau formalnya ya minasang. Nah, kemudian di sini juga ada bentuk futsukai atau bentuk biasa atau informalnya ya minasang. Nah, bentuk biasa ini digunakan ketika kita sedang berbicara dengan orang sepantaran kita atau orang tua berbicara kepada yang lebih muda itu bisa menggunakan yang bentuk biasa.
Tapi kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau kepada atasan kita, nah kita menggunakannya yang bentuk sopan yang tadi. Sama seperti di Indonesia juga. Ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau kepada guru kita, nah itu kan menggunakannya yang bahasa yang sopan seperti itu, minasang. Nah, kalau yang futsukai atau bentuk biasa yang ini itu sebenarnya sama kayak yang tadi ya, minasang. Tinggal desnya aja yang dihilangin. Nah, ini untuk contohnya sama seperti yang tadi, silakan minasang bisa dilihat di dalam tabel. Untuk bentuk yang biasa ini cukup mudah ya, minasang. Tinggal desnya aja dihilangin. Sampai sini udah bisa dipahami belum, minasang? Kalau misalkan ada yang masih belum paham atau mau tanya-tanya, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut ke nakeyoshi atau kata sifat na. Untuk bentuk positif dari kata sifat na ditambah penutup des. Sama ya seperti yang kata sifat yang tadi. Di sini contohnya shizuka des. Kemudian untuk bentuk lampau positifnya yaitu akhiran des berubah menjadi desta. Contohnya shizuka desta. Nah, untuk penulisannya diperhatikan ya, minasang. Kalau des itu pakainya desu. Kalau desta pakainya desita. Jangan desu kemudian ditambahin tak. Jadinya desuta itu salah ya, minasang. Yang betul itu desita. Nah, untuk bentuk negatifnya itu tidak ada perubahan bentuk, hanya ditambah dewa atau ja plus arimaseng, atau bisa juga pakai ja plus nai plus des. Contohnya Shizuka Dewa Arimaseng atau Shizuka Ja Arimaseng, atau bisa juga Shizuka Janai Des. Seperti itu ya, minasang. Kemudian untuk bentuk lampau negatifnya itu perubahan dewa atau ja arimaseng yang tadi, tinggal tambahin desta aja belakangnya. Atau bisa juga pakai ja plus nakata plus des. Contohnya Shizuka Dewa Arimaseng Desta atau Shizuka Ja Arimaseng Desta. Atau bisa juga Shizuka Janakata Des. Seperti itu. Ini perlu diperhatikan yang minasang kalau Janakata Des itu bentuk negatif lampau. Jadi desnya nggak usah diganti desta. Jadi Janakata Desta itu salah ya, minasang. Yang betul itu Janakata Des. Udah itu aja. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Untuk yang teineikai atau bentuk sopan, yang pertama itu ada Shinsetsu des. Negatifnya berubah menjadi Shinsetsu ja arimaseng atau Shinsetsu dewa arimaseng. Atau bisa juga Shinsetsu janai des. Kemudian untuk positif lampaunya itu Shinsetsu desta. Nah, kalau negatif lampaunya itu Shinsetsu ja arimaseng desta atau Shinsetsu dewa arimaseng desta. Atau bisa juga Shinsetsu Janakata des. Kemudian contoh yang kedua di sini ada Kirei des. Kirei ini walaupun belakangnya i itu termasuknya kata sifat na bukan kata sifat i. Jadi untuk bentuk negatifnya itu Kireija arimaseng atau Kirei dewa arimaseng atau bisa juga Kirei janai des. Kemudian untuk bentuk positif lampaunya itu Kirei desta. Dan untuk bentuk negatif lampaunya Kirei ja arimaseng desta atau Kirei dewa arimaseng desta atau Kirei janai des. Kemudian contoh berikutnya di sini ada Yumei. Ini juga sama seperti Kirei yang tadi walaupun belakangnya i itu termasuknya kata sifat na. Jadi perubahannya sama seperti yang tadi ya, minasang. Lalu contoh berikutnya di sini ada Hansamu des. Hansamu itu kata serapan dari bahasa Inggris ya. Ini juga sama, perubahannya seperti yang tadi. Negatifnya menjadi Hansamuja Arimaseng atau Hansamu Dewa Arimaseng, atau bisa juga Hansamu Janai des. Dan untuk positif lampaunya itu Hansamu desta. Nah, untuk negatif lampaunya itu Hansamuja Arimaseng desta atau Hansamu Dewa Arimaseng desta. Atau bisa juga Hansamu Janaka Tades. Sampai sini sudah bisa dipahami ya, minasang? Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk Futsukai atau bentuk biasa. Ini cukup mudah ya, minasang. Kalau Shinsetsu des itu berubah menjadi Shinsetsuda. Desnya diganti da. Kemudian untuk bentuk negatifnya itu Shinsetsu janai atau Shinsetsu dewanai. Itu juga bisa.
Nah, untuk positif lampaunya itu shinsetsu datta. Kemudian untuk negatif lampaunya itu shinsetsu janakatta. Ini saya ambil contoh yang biasa digunakan aja ya, minasang. Yang sering digunakan dalam percakapan itu biasanya pakai janai atau janakatta. Kemudian contoh berikutnya sama seperti yang tadi. Silakan minasang bisa dilihat dan dibaca di dalam tabel. Kemudian minasang bisa untuk berlatih sendiri. Caranya minasang kelompokkan dulu mana yang kata sifat i, kemudian mana yang kata sifat na. Nah, setelah itu minasang bisa untuk berlatih merubah bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk lampaunya ya. Kemudian lalu bagaimana bentuk tanda tanya dari kedua kata sifat ini? Untuk bentuk tanda tanya itu penutup des, tinggal tambahin K. Contohnya, Atarashi desu ka, kemudian Nagai desu ka, lalu Shizuka desu ka, Kirei desu ka. Nah, itu bentuk tanda tanya. Gampang minasang tinggal akhiran des tambahin K doang. Itu bentuk tanda tanyanya. Oke, cukup sampai sini dulu pembahasan di video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Dan saran saya bagi Minasang itu banyak-banyak untuk berlatih ya. Karena dengan sering-sering berlatih, kita akan menjadi bisa dan mudah untuk mengidentifikasi mana kata sifat i, mana kata sifat na, kemudian bagaimana cara merubahnya. Nah, itu sangat penting sekali ketika kita menggunakan bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terus semangat belajarnya buat Minasang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat ya. Terima kasih dan otsukaresama desu.